Ini sebelumnya buat teman-teman nih jangan di skip video ini ya. Sekali lagi jangan di skip video ini agar teman-teman bisa memahami bagaimana cara menghitung kadar ransum untuk ayam petelur atau untuk indukan ayam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat Propas. Ya teman-teman, apa kabar semuanya? Salam sehat selalu, salam sejahtera buat para peternak di Indonesia ya, seluruh Nusantara ya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini saya memberikan tips bagaimana sih cara menghitung ransum pakan ayam petelur atau untuk ayam indukan ya. Jadi saya membuat video ini karena permintaan dari salah satu teman-teman kita ya, seperti ini. Sebelumnya mohon maaf nih jika tulisannya seperti cacing kepanasan ya, jadi seperti kayak ini ya, kayak bengkok-bengkok kayak gitu ya. Nah, yang penting di sini nggak perlu jangan peduliin tulisannya ya. Yang penting di sini manfaat dari video ini. Sebelumnya buat teman-teman nih jangan di skip video ini ya. Sekali lagi jangan di skip video ini agar teman-teman bisa memahami bagaimana cara menghitung kadar ransum atau protein untuk ayam petelur atau untuk indukan ayam ya. Jadi langsung saja di sini saya menggunakan jagung giling dengan kandungan protein 9%. Bahan yang saya gunakan sebesar atau sebanyak 75 kilo ya. Kemudian dedak bekatul dengan kandungan protein 11% dengan bahan yang saya gunakan 25 kilo ya. Nah, jadi di sini ada nih, saya sedikit informasikan nih. Di sini ada perbedaan antara dedak dengan bekatul ya. Jadi kalau dedak itu adalah limbah padi yang kasar ya. Kemudian kalau bekatul ini adalah yang lembut ya, atau teksturnya yang lebih lembut ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini dengan kandungan protein 11% ya, seperti itu. Nah, di sini kemudian di sini saya menggunakan konsentrat petelur dengan merek Caron Pokpen ya. Jadi dengan tipe 124P, konsentrat 124P ini khusus untuk ayam petelur ya, teman-teman. Atau untuk indukan ayam ya, dengan kadar protein 31%. Bahan yang saya gunakan 1 karung atau sekitar 50 kilo ya. Nah, jadi total keseluruhan bahan yang saya gunakan ini adalah 150 kilo ya. Seperti itu. Oke, kemudian untuk cara menghitungnya sendiri seperti ini ya. Jadi jagung giling 75 kilo dibagi 150 kilo kali 9%, hasilnya 4,5% ya. Nah, 45% ini dari mana? Nah, jadi 75 kilo ini adalah bahan yang saya gunakan ini ya. Ini ya teman-teman. Kemudian 150 kilo ini adalah jumlah keseluruhan dari bahan atau campuran pakan yang teman-teman gunakan ya. Kemudian 9% ini adalah kandungan dari protein tiap-tiap bahan ya teman-teman. Nah, buat teman-teman jangan sampai salah penempatan atau pembagian dari ini ya teman-teman. Karena kalau teman-teman salah penempatan atau misalnya nih teman-teman mendahulukan 150 kemudian dibagi 75. Nah, itu nanti hasilnya rancuh ya atau nggak karu-karuan ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus tepat untuk hitung-hitungannya ini ya. Jadi 75% ini adalah bahan yang saya gunakan, kemudian dibagi 150 kilo, ini adalah total keseluruhan bahan yang saya gunakan, dan dikali dengan 9% adalah kandungan protein dari bahan ini ya, atau jagung giling ini ya teman-teman. Nah, jadi ketemunya 4,5% ya. Kemudian dari bekatul sendiri 25 kilo, ini bahan ya, bahan yang digunakan ya. Kemudian dibagi 150 kilo, total dari keseluruhan ketiga bahan ini ya, dibagi 11% adalah kandungan protein ini ya. Jadi 25 kilo dibagi 150 kilo dikali 11%, hasilnya 4,1. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini sentrat 124P atau konsentrat petelur dari Caron Pokpen
itu satu karung atau 50 kilo ya teman-teman. 50 kilo ini dibagi 150 kilo dikali 31%. Nah, hasilnya 10,33%. Nah, sekali lagi teman-teman, jangan sampai salah penghitungan atau pembagian dari ini semua ya, karena kalau misalnya teman-teman salah ngitung ya, misalnya salah penempatan dari tiap-tiap bahan ini ya, itu akan hasilnya akan rancuh. Jadi teman-teman harus benar-benar tepat menghitung ini ya. Nah, ini persenan untuk melihat ini dari mana? Nah, ini kalau teman-teman tanya kandungan tiap bahan ini panjang teman-teman. Nah, jadi karena harus melalui proses lab atau laboratorium ya, kita teliti harus panjang lebar. Nah, untuk simpelnya teman-teman bisa lihat di Google ya, seperti itu. Nah, jadi total ketiga bahan ini adalah 18,93%. Nah, sekali lagi nih, sedikit informasi atau sedikit pengetahuan nih ya. Jangan sampai untuk ayam indukan atau ayam petelur, jangan sampai menggunakan bahan campuran yang berlebih ya, atau tidak sesuai dengan takaran. Nah, apa yang dapat apa sih akibatnya nanti kalau misalnya melebihi takaran ini? Nah, jadi misal nih teman-teman menghitung dengan asal-asalan ya, jadi hasilnya nanti misal ketemu 20%. Nah, itu kurang dianjurkan ya, atau tidak baik. Kenapa? Karena ayam petelur ini hanya butuh 16 sampai 18% ya. Jadi kalau misal di atas 19% itu ayam akan gemuk. Seperti itu. Nah, kalau ayam sudah gemuk, itu produksi telurnya bisa menurun. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus menghitung gimana caranya supaya ketemunya di bawah 19% ya. Nah, untuk simpelnya seperti ini nih. Cukup dengan ketiga bahan atau dengan lingkaran seperti ini. Untuk hasil ini teman-teman bisa ngitung nih, Bang, saya cuma melihara ayam sedikit, cuman 10 ekor. Nah, bagaimana kalau misalnya saya itu cuma pengen membuat racikan pakan 15 kilo doang. Nah, teman-teman bisa dengan rumus yang sama, menggunakan rumus yang sama. Jadi tiap bahan ini tinggal dikurangi aja ya teman-teman. Terus kalau Bang, saya juga pengen membuat pakan dengan jumlah besar. Nah, untuk jumlah pakan dalam jumlah berapapun, entah 1 ton, 10 ton, atau berapa puluh ton pun, itu rumusnya tetap sama seperti ini ya teman-teman. Jadi rumus ini gak akan pernah berubah ya. Jadi yang berubah itu hanya bahan yang digunakan ini ya. Jadi untuk caranya sendiri tetap menggunakan di sini jumlah bahan yang dipakai, kemudian dikali 9% ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian Bang, katanya kok harus ada campuran lain. Nah, teman-teman, di sini ada sedikit tambahan nih. Di sini saya menggunakan atau ada tambahan mineral feed ya, seperti itu. Jadi mineral feed ini untuk kegunaannya sendiri, yang pertama nih, bisa memperbaiki kualitas telur atau telur yang lembek ya, kemudian memperbaiki produksi telur atau meningkatkan mutu telur ya, seperti telur lembek tadi, atau kulitnya itu kasar, kerabang telurnya itu tipis, seperti itu ya. Kemudian membantu pertumbuhan, terutama pertumbuhan pada tulang dan bulu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya bulu rontok itu teman-teman bisa diatasi dengan menambahkan mineral feed ini ya. Kemudian bisa mempertinggi daya tetas telur ya. Jadi selain memperbaiki tulang, itu juga bisa meningkatkan produktivitas atau mempertinggi daya tetas telur sendiri ya teman-teman. Kemudian bisa mencegah dan menyembuhkan penyakit kekurangan mineral ya, seperti ayamnya itu lumpuh, kemudian kakinya itu bengkak, kemudian bisa juga kurang darah dan lain-lain ya. Jadi banyak banget kegunaan dari mineral feed ini ya. Nah, untuk aturan pakai sendiri, tiap 1 kilo itu untuk 50 pakan ya, atau ransum ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman menggunakan 150 kilo
atau membuat pakan 150 kilo, berarti teman-teman harus menggunakan 3 kilo mineral feed ini ya. Kemudian di sini ada tambahan lagi X stimulan. Nah, untuk X stimulan ini lewat minum ya. Jadi untuk mineral feed ini campuran di pakan ini. Kemudian kalau untuk X stimulan ini sebagai vitamin sekaligus suplemen atau perangsang telur ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa selalu selingi dengan Vitastres seperti itu ya. Vitastres ini kegunaannya untuk mencegah ayam stres ya, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan semoga teman-teman memahami bagaimana cara menghitung transum atau campuran pakan ini ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.